Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi atau selamat siang Ibu Berli dan teman-teman kelas A. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Cognitive Behavior Modification. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Barnes dengan NIM 2, ada Aldo Bagus Saputro dengan NIM 8, ada Alivia Nafasa Budianto dengan NIM 9, ada Anissa Ramawati dengan NIM 23, dan ada saya sendiri Biana Padmanegara dengan NIM 38. Kemudian di sini ada beberapa inti materi mengenai cognitive behavior modification yang akan kita sampaikan. Pertama ada pengertian, kedua ada prosedur, ketiga ada fungsi, dan yang terakhir ada contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Saputro dengan NIM G012008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kognitif perilaku. Nah, jadi cognitive behavior modification atau perilaku kognitif itu adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengubah suatu perilaku kognitif. Jadi memang sesuai dengan istilahnya, yaitu cognitive behavior modification. Nah, jadi dalam proses modifikasi perilaku yang bertujuan untuk mengubah target perilaku, maka yang pertama-tama yang harus dilakukan ialah target perilaku tersebut itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, baik apa sih target perilaku itu maupun kapan target perilaku muncul. Nah, untuk pengidentifian target perilaku ini biasanya dilakukan pada perilaku yang dapat diamati dan perilaku yang tidak dapat diamati. Perilaku yang dapat diamati misalnya kayak perilaku minum atau perilaku yang memang terjadi di sekitar kita sehari-hari, makan dan sebagainya. Nah, perilaku-perilaku yang bisa dapat diamati itu dapat diidentifikasi atau melalui observasi langsung atau perekaman. Tetapi ada juga jenis perilaku yang tidak bisa diamati atau terselubung. Nah, salah satu contohnya adalah cognitive behavior atau perilaku kognitif ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih sesuatu hal yang terselubung ini itu untuk diobservasi gitu? Kan kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, karena memang cognitive behavior itu adalah sebuah hal yang tidak bisa diamati secara langsung, maka memang diperlukan metode lain untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, salah satu hal yang digunakan dengan metode tersebut ialah meminta individu yang melakukan target perilaku itu diminta untuk mengidentifikasi secara objektif dan secara jelas mengenai target perilaku nih. Contohnya adalah misal nih teman-teman meminta individu untuk menjelaskan situasi yang mereka bayangkan, atau mungkin menjelaskan pemikiran mereka pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu salah satu contoh untuk mengidentifikasi dari perilaku yang terselubung, atau mungkin bahasa kerennya covert behavior. Nah, dan teman-teman perlu diingat bahwa label perilaku itu berbeda dengan definisi dari perilaku. Jadi perlu diingat ini. Misalnya seperti apa? Misalnya yaitu seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mengalami harga diri yang rendah. Nah, itu sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai definisi dari perilaku kognitif, di mana hal tersebut itu adalah bagian dari pernyataan diri yang negatif. Jadi kognitif perilaku itu terbagi menjadi beberapa kelas yang spesifik. Nah, kelas yang spesifik inilah yang termasuk dalam label perilaku, atau misal contohnya tadi adalah seseorang yang mengatakan harga diri yang rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari kognitif perilaku kognitif ini. Jadi perilaku kognitif ini itu tersusun dari dua jenis behavior, yaitu behavior exercise, ya maaf bahasa ini saya jelek dari kemarin, semester kemarin tidak saya perbaiki, dan juga behavior deficit. Nah, behavior exercise itu apa sih? Behavior exercise itu adalah perilaku yang tidak diinginkan, yang ingin berusaha untuk dikurangi. Contohnya nih, misal ketika seseorang mengalami mempunyai pemikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, itu tuh bisa dibilang sebagai behavior exercise, yaitu adalah bisa dibilang
perilaku yang tidak diinginkan karena memang bersifat merugikan kalau kita lihat dari contohnya yang tadi, dan ingin dikurangi seperti itu. Nah, yang kedua adalah behavioral deficit. Nah, behavioral deficit ini itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang kebalikan dari eksis, yaitu defisit itu adalah perilaku kognitif yang diinginkan dan berusaha untuk ditingkatkan. Nah, contohnya itu misal kepercayaan diri, terus juga motivasi dan sebagainya. Halo semuanya, saya Alivina Fasa Pudianto, NIM 01200009. Izin melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dari cognitive behavior atau perilaku kognitif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 fungsi dari perilaku kognitif itu sendiri. Yang pertama ada perilaku kognitif sebagai stimulus terkondisi atau condition stimulus atau CS yang dapat menimbulkan sebuah respon terkondisi yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, pemikiran takut seseorang yang berfungsi sebagai CS dapat menimbulkan gairah otonom, misalnya kecemasan sebagai CR. Nah, cognitive behavior yang dapat menimbulkan respon terkondisi atau CR yang tidak diinginkan seperti kecemasan ini merupakan perilaku berlebihan atau behavioral excess yang dapat dikurangi menggunakan prosedur dari cognitive behavior modification. Selanjutnya, cognitive behavior juga bisa berfungsi sebagai stimulus diskriminatif untuk perilaku yang diharapkan. Setelah membaca sebuah aturan atau instruksi diri, seseorang lebih dimungkinkan untuk mencapai sebuah perilaku yang diharapkan yang sudah ditentukan oleh aturan atau instruksi diri tersebut. Misalnya kayak pas ngulang sebuah set petunjuk arah gitu kan. Petunjuk arah itu bikin kita bisa sampai ke tempat tujuan yang kita mau kan. Nah, jadi misalkan kita mau ke tujuan A, habis itu kita sambil ngulang-ngulang di jalan tuh nginget arahnya, kayak nanti di perempatan kita belok kiri, habis itu setelah 2 lampu merah kita belok kanan, terus 200 meter dari lampu merah kita akan sampai di tujuan yang kita mau. Nah, gitu contohnya. Kalau kita ngikutin petunjuknya dengan benar, tentu saja kita akan lebih atau kemungkinan besar kita akan sampai di tempat tujuan yang kita mau. Tapi set aturan atau instruksi diri ini kadang-kadang dipandang sebagai suatu defisit perilaku atau behavioral deficit yang butuh untuk ditingkatkan frekuensinya, yang dapat dilakukan melalui prosedur cognitive behavior modification. Selanjutnya, fungsi ketiga dari cognitive behavior adalah sebagai motivating operations yang dapat memengaruhi kekuatan dari konsekuensi, apakah akan berfungsi sebagai reinforcer atau punisher. Bagaimana kita berbicara kepada diri kita atau meyakinkan diri kita mengenai suatu kejadian dalam hidup, itu akan merubah atau memengaruhi nilai dari kejadian tersebut, apakah akan berperan sebagai penguat atau hukuman. Misalnya gini, ada orang namanya si A, si S, dan si G. Jadi si A ini dia berpikir mengenai si S adalah sebagai orang yang kalau ngomong tuh enggak dari hati. Jadi setiap pujian yang dia keluarkan atau si S keluarkan ini itu enggak dia maksudkan. Jadi kayak enggak ikhlas gitu loh. Nah, si A ini kayak gitu, mikir kayak gitu terhadap si S. Ibaratnya kayak si A terlalu seuzon gitu sama si S. Jadinya waktu si S ini memuji si A, pujiannya itu enggak berlaku sebagai penguat atau reinforcer bagi si A. Karena si A udah punya pandangan negatif tentang si S. Nah, sebaliknya si G berpikir lebih
positif atau lebih husnuzon tentang si S. Jadi waktu si S ini muji si G ini akan menganggap pujiannya sebagai reinforcer atau penguat gitu. Oke, yang terakhir, cognitive behavior dapat juga berfungsi sebagai konsekuensi yang memperkuat atau menghukum ketika mereka disampaikan setelah sebuah perilaku dilakukan. Misalnya, ketika seseorang melakukan perilaku yang diharapkan, mereka akan diberikan kata-kata pujian yang berperan sebagai penguat. Sebaliknya, ketika mereka melakukan perilaku yang tidak diharapkan, mereka akan diberikan sebuah kritik yang berperan sebagai hukuman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau kalimat pujian atau kritikan ini bisa dibuat seseorang sebagai penguat atau hukuman untuk perilaku yang telah dilakukan sendiri. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan mengenai fungsi dari cognitive behavior. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai prosedur cognitive behavior modification. Prosedur cognitive behavior modification ini dapat menjadi bantuan bagi orang lain untuk mengubah cognitive behavior atau perilaku kognitifnya. Ada beberapa prosedur yang digunakan, diantaranya adalah restrukturisasi kognitif dan juga latihan keterampilan coping kognitif. Yang pertama, restrukturisasi kognitif ini berfungsi untuk mengubah perilaku kognitif yang maladaptif menjadi perilaku kognitif yang lebih adaptif. Biasanya digunakan dalam kasus dengan perilaku berlebihan yang mengarah pada masalah. Sedangkan latihan keterampilan coping kognitif berfungsi untuk mengajarkan perilaku kognitif baru yang kemudian dapat mengarahkan pada perilaku lain yang diharapkan. Biasanya digunakan dalam kasus defisit perilaku ketika seseorang tidak memiliki perilaku kognitif yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi masalah secara efektif. Nah, demikian opening mengenai prosedur cognitive behavior modification-nya. Untuk penjelasan lebih detail dan lebih lengkapnya akan teman-teman temui di slide-slide berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jangan lupa untuk tetap dengarkan dan disimak dengan baik ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Bianda akan melanjutkan presentasi mengenai restrukturisasi kognitif. Jadi pada restrukturisasi kognitif ini, terapis akan membantu klien mengidentifikasi perilaku kognitif yang menyusahkan, memberatkan, atau merugikan, dan kemudian membantu klien menyingkirkan pikiran atau mengganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih diinginkan. Kenapa sih pikiran tersebut tuh harus disingkirkan atau diganti? Karena biasanya pikiran yang menyedihkan atau memberatkan tersebut menimbulkan respon emosional seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, atau yang berhubungan dengan suasana hati yang tidak menyenangkan, perilaku bermasalah, atau kinerja yang buruk. Nah, dari restrukturasi kognitif ini sendiri terdapat 3 langkah dasar. Seperti yang tertulis di situ ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada membantu klien mengidentifikasi pikiran. Jadi terapis itu akan membantu klien untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang menyusahkan tersebut dan situasi-situasi di mana hal itu terjadi. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, meminta klien untuk melaporkan pikiran menyedihkan apa yang mereka alami dalam situasi tertentu. Kalau yang cara pertama ini tuh sangat bergantung pada ingatan klien tentang situasi dan pemikiran. Kalau yang cara kedua, jadi terapis itu akan meminta klien untuk menilai pikiran yang menyusahkan dengan meminta klien untuk memantau dirinya sendiri atau menuliskan deskripsi situasi dan pikiran saat hal itu terjadi. Kemudian langkah yang kedua ada membantu klien mengidentifikasi respon emosional. Jadi
Identifikasi ini tuh selain respon emosional juga ada suasana hati yang tidak menyenangkan atau perilaku bermasalah yang mengikuti pemikiran yang menyusahkan. Dengan cara ini, klien dapat melihat bagaimana pikiran yang menyusahkan itu mendahului respon emosional, suasana hati, atau perilaku bermasalah yang tidak menyenangkan. Klien harus melaporkan informasi ini dari memori atau harus terlibat dalam pemantauan diri untuk merekam respon saat terjadi. Nah, contoh dari langkah yang kedua ini tuh akan kita bahas di slide berikutnya, tapi kita ke langkah yang ketiga dulu, yaitu membantu klien untuk berpikir lebih rasional atau pikiran yang lebih diinginkan. Jadi di cara yang ketiga itu, ketika klien memikirkan pikiran rasional daripada pikiran yang menyusahkan dalam situasi masalah, klien itu cenderung tidak memiliki respon emosional negatif atau terlibat dalam perilaku bermasalah. Memang tidak mudah untuk membantu klien mengubah pola pikirnya. Oleh karena itu, restrukturasi kognitif ini itu dilakukan oleh psikolog atau profesional lain dengan spesialisasi tertentu. Yang di ketiga ini sendiri, terapis juga akan menantang pikiran menyimpang klien dengan mengajukan pertanyaan yang membuat klien itu menganalisis logika atau rasionalitas pikiran atau menafsirkan situasi secara berbeda. Contoh pertanyaannya tuh seperti kayak, dari pikiran kamu tuh mana buktinya? Apa ada penjelasan alternatif atau apa implikasinya, seperti itu. Jadi pertanyaan yang menantang tentang kebenaran dan rasionalitasan pikiran klien, seperti itu. Nah, selanjutnya udah banyak banget penulis yang menggambarkan variasi dari restrukturisasi kognitif. Salah satu contohnya ada RBT, ada restrukturisasi rasional sistematis, dan ada yang namanya terapi kognitif. Di sini kita akan fokus ke terapi kognitifnya aja sesuai yang digambarkan oleh David Burns. Dia ini menggunakan salah satu bentuk kognitif restrukturisasi yang disebut terapi kognitif untuk membantu orang-orang mengubah perilakunya termasuk pikiran terdistorsi dan self-talk mereka. Mayoritas orang-orang yang melaporkan bahwa mereka mengalami depresi terlibat dalam aktivitas penguatan yang lebih sedikit daripada sebelumnya dan terlibat dalam jenis pemikiran yang menyimpang di mana mereka mengevaluasi atau menafsirkan secara negatif peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Di sini, terapi kognitif itu mencoba melibatkan orang-orang yang depresi tersebut untuk terlibat dalam kegiatan yang lebih menguatkan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan restrukturisasi kognitif untuk membantu orang tersebut mengubah pemikirannya yang menyimpang. Jadi ketika orang tersebut terlibat dalam aktivitas yang lebih menguatkan dan menggantikan pembicaraan diri yang menyimpang dengan pembicaraan diri yang lebih rasional atau akurat, orang tersebut cenderung tidak melaporkan bahwa dia mengalami depresi. Nah, selanjutnya juga dari terapi kognitif ini dia membantu mengidentifikasi pemikiran yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang depresi tersebut dengan menantang pemikirannya dan mengevaluasi pemikirannya serta menggantinya dengan pemikiran yang lebih akurat dan logis. Nah, selanjutnya tadi seperti yang udah saya bilang, di langkah yang kedua itu kita mengidentifikasi respon emosional. Di sini ada contoh lembar datanya, jadi kita bagi menjadi 3, ada situasi, pikiran, dan hasil emosional atau perilaku. Kita ke contoh yang pertama, misalkan situasinya si A harus pergi ke kelas sejarah. Di pikirannya dia berpikiran, ya Tuhan, saya harus memberikan presentasi, saya tidak bisa melakukan, saya akan mati gitu. Dia cemas, dia khawatir, dan hasil emosional atau perilakunya dia mengalami kecemasan. Terus di situasi yang kedua, misalkan si B bersiap-siap untuk pergi keluar dengan teman-teman. Di pikirannya mereka tidak benar-benar menyukaiku, mereka mengajakku karena mereka merasa kasihan padaku, dan hasil emosional atau perilakunya akhirnya si B ini merasa tertekan dan tidak pergi keluar dengan teman-temannya. Terus di situasi yang ketiga ada si C yang dimana situasinya itu suaminya pulang terlambat dari kerja. Di pikirannya dia ada pikiran, aku ingin tahu dia dengan siapa, dia ada di bar pasti, dia menggoda wanita lain gitu. Dan hasil emosional atau perilakunya dia menjadi marah, dia mengabaikan suami ketika suaminya pulang dan meneriakinya karena terlambat. Terus di situasi yang terakhir contohnya ada si D, dia itu melihat pacarnya berbicara dan tertawa dengan pemain sepak bola di sebuah pesta. Di pikirannya, aku yakin nih pacar aku menggoda si orang lain gitu, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku, yang dimana hasil emosional atau perilakunya dia merasa cemburu, dia marah, dia mabuk, dia memanggil nama pacar dan pergi dari pesta gitu. Ini ada contoh identifikasi respon emosional. Baik, selanjutnya karena tadi kita udah bahas contoh situasi, kita akan masuk nih ke contoh distorsi kognitif atau pemikiran menyimpang.
Ada beberapa, kita langsung aja yang ke pertama itu ada all or nothing thinking, dimana seseorang itu melihat segala sesuatu dalam hal hitam atau putih tanpa nuansa abu-abu. Jadi kalau misalkan ada hal yang tidak sempurna yang tidak dapat diterima karena seseorang tersebut melihat dari hanya dua sisi, benar atau salah, perfect atau tidak perfect gitu. Yang kedua ada overgeneralization, di mana seseorang itu mengambil satu peristiwa negatif sebagai bukti bahwa semuanya buruk atau akan selalu buruk gitu. Yang ketiga ada mendiskualifikasi positif atau disqualifying the positive, di mana seseorang itu dalam situasi atau peristiwa kan biasanya ada terdapat aspek positif dan negatif nih, tapi seseorang itu tuh mengabaikan aspek positif dan alih-alih itu hanya fokus pada aspek negatifnya, bahkan ketika situasi atau peristiwa tersebut sebagian besar positif. Kayak ada 4 hal baik dan 1 hal buruk, pasti dia hanya fokus pada 1 hal buruknya gitu. Terus kemudian ada jumping to conclusion atau langsung ke kesimpulan. Jadi seseorang yang mempunyai pikiran menyimpang ini biasanya dia sering melompat ke kesimpulan negatif yang tidak didukung oleh fakta. Hal ini mungkin melibatkan membaca pikiran, membuat asumsi tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain, atau memprediksi peristiwa masa depan yang negatif tanpa bukti apapun. Selanjutnya ada magnification and minimalisasi, yang dimana seseorang itu meledakkan peristiwa negatif di luar proporsi atau meminimalkan pentingnya peristiwa positif gitu. Jadi apa yang seharusnya hal negatif yang hal kecil tapi dibesar-besarkan, hal baik yang sebenarnya besar tapi dikecilkan gitu. Kemudian ada labeling dan mislabeling, yang dimana seseorang itu memberi label negatif pada peristiwa atau pada diri sendiri yang mempengaruhi cara pandang diri sendiri atau peristiwa di dunia. Selanjutnya yang terakhir itu ada personalization, yang dimana seseorang itu merasa bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa negatif bahkan ketika tidak ada bukti bahwa kamu yang bertanggung jawab. Kemudian di sebelah kanan ada identifikasi pemikiran seperti yang tadi kita tanyakan gitu. Misalkan seseorang lagi mempunyai pemikiran menyimpang, kita tanyakan pemikiran dia, mana buktinya, apakah ada penjelasan alternatif atau apa implikasinya gitu. Jadi pertanyaan yang menantang tentang pemikiran itu, apakah rasional, apakah benar, ada buktinya atau tidak, seperti itu. Baik, Bu Berli dan teman-teman semuanya, saya Anissa dengan NIM 23, mohon izin untuk melanjutkan. Tadi udah dibahas tentang restrukturisasi kognitif ya, jadi sekarang kita akan membahas latihan keterampilan coping kognitif. Nah, tadi kalau restrukturisasi kognitif itu digunakan dalam kasus perilaku yang berlebihan yang mengarah pada masalah, maka sebaliknya. Nah, kalau latihan keterampilan coping kognitif itu digunakan untuk kasus defisit perilaku, di mana seseorang itu kurang atau tidak memiliki perilaku kognitif yang diperlukan untuk mengatasi situasi atau masalah secara efektif gitu. Jadi pelatihan keterampilan coping kognitif ini diajarkan untuk mengajarkan perilaku kognitif yang baru yang kemudian digunakan untuk mendorong atau memunculkan perilaku lain yang diinginkan gitu. Jadi kan kalau dalam modifikasi perilaku, kalau ada defisit perilaku itu berarti kan kita harus berusaha untuk mendorong dan memunculkan perilaku yang diinginkan gitu ya. Nah, inilah fungsi latihan keterampilan coping kognitif gitu. Jadi saat individu berada dalam situasi masalah, kita berusaha memunculkan perilaku kognitif yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu secara efektif gitu. Nah, dalam proses terapis itu nanti akan mengajarkan klien untuk membuat pernyataan diri spesifik dalam situasi masalah untuk meningkatkan kinerja atau mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi tersebut. Nah, kalau dalam contoh yang sebelumnya ada Deon dan juga Claire ya teman-teman. Deon itu kan anak yang ini ya, ceritanya anak pindahan gitu ya ke sekolah di Amerika gitu. Nah, dia itu sering mendapatkan komentar rasis dari teman-temannya dan dia menjadi agresif atas komentar itu gitu. Dia bisa berkelahi, marah dan semacamnya gitu ya saat mendapatkan komentar rasis dari teman-temannya. Dan yang kedua itu ada Claire yang merupakan anak dengan ADHD atau ADHD gitu ya teman-teman, yang
di dalam kelas tuh dia tuh sering meninggalkan kursinya gitu dan sering banget nggak memperhatikan guru. Jadi dia lari-lari di kelas, keluar kelas, pergi main yang lain gitu. Jadi perhatiannya di dalam kelas tuh sangat kurang gitu. Nah, terapisnya itu menggunakan keterampilan coping kognitif untuk mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi masalah gitu. Keduanya, baik Dion maupun Claire, itu diminta untuk membuat pernyataan dan instruksi diri saat berada dalam situasi masalahnya masing-masing gitu. Jadi pada akhirnya nanti Dion bisa menjauhi perkelahian dengan teman-temannya yang berkomentar rasis itu tadi, dan Claire dapat duduk kembali di kursinya dan memperhatikan penjelasan dari gurunya di kelas kayak gitu. Nah, Deon sama Claire ini mempelajari pernyataan coping melalui instruksi, pemodelan, latihan, dan umpan balik bersama dengan terapis dalam situasi permainan peran. Jadi dikemas dalam permainan peran gitu teman-teman bersama terapisnya. Jadi kayak mereka seolah-olah dihadapkan dengan situasi masalah yang sering menimbulkan perilaku agresi dan juga nggak bisa diemnya tadi loh si Claire tadi kayak gitu. Kemudian menurut Spiegler dan juga Ku Fremont tahun 2003, mohon maaf kalau pengucapan namanya salah ya teman-teman, ada 3 prosedur sebenarnya dalam pelatihan keterampilan coping kognitif, yaitu yang pertama ada self-instructional training, yang kedua stress inoculation training, dan juga yang ketiga ada problem solving terapi. Nah, tapi sebagaimana yang teman-teman lihat yang di bold di sini adalah self instructional training, karena yang akan dibahas dalam bab ini ya itu self instructional training itu, atau yang bisa kita sebut sebagai pelatihan instruksi diri seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci tentang self-instructional training atau pelatihan instruksi diri. Nah, di dalam pelatihan instruksi diri itu terdapat 3 langkah dasar di dalam prosedurnya yang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada identifikasi situasi masalah dan tentukan perilaku yang diinginkan yang paling sesuai dengan situasi. Nah, di dalam tahap ini itu selain mengidentifikasi situasi masalah dan juga perilaku yang diinginkan dan yang paling sesuai, itu juga sangat penting untuk mengidentifikasi setiap perilaku bersaing yang dapat mengganggu perilaku yang diinginkan dalam situasi masalah. Nah, perilaku bersaing ini bisa dikatakan kayak perilaku yang sebelumnya bermasalah gitu loh teman-teman, respon terhadap situasi masalah yang memang salah gitu yang perlu dibenahi. Nah, kalau sebagai contoh ya, di dalam kasusnya Deon itu perilaku yang diinginkan, yang ingin dimunculkan dalam situasi masalahnya itu adalah menghindari provokasi dari siswa lain kayak gitu saat dia diberi komentar rasis. Nah, sedangkan perilaku bersaingnya adalah berkelahi dan juga emosi marahnya, jadi kemarahannya yang ada di dalam diri Deon kayak gitu. Jadi itu perilaku bersaing yang perlu diidentifikasi juga dan perlu diperhatikan agar nggak muncul gitu di dalam pelatihan instruksi diri ini nanti, karena yang ingin kita munculkan adalah menghindari provokasi dari siswa lain dan mencoba untuk tetap tenang seperti itu. Nah, yang kedua adalah identifikasi instruksi diri yang dirasa akan sangat membantu klien dalam situasi masalah. Nah, instruksi diri yang dipilih ini perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan kognitif klien. Di dalam hal ini sebagai contoh ya, Deon itu mempelajari pernyataan diri yang memberinya isyarat untuk menjauh dari provokasi siswa lain yang memberikan komentar rasis gitu. Nah, pernyataan diri ini diharapkan itu bisa dipahami Deon dengan baik dan bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi kayak perlu disesuaikan dengan kemampuan kognitif. Jadi pernyataan diri itu perlu berupa instruksi diri sederhana yang sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing individu kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah gunakan pelatihan keterampilan perilaku untuk mengajarkan instruksi diri.
Nah, di sini klien itu bersama terapis dapat berlatih memberikan instruksi diri dalam permainan peran sebagai simulasi situasi masalah yang dia hadapi kayak gitu. Yang kemudian instruksi diri tersebut digeneralisasikan dalam situasi masalah yang nyata setelah pelatihan keterampilan perilaku selesai. Jadi kayak kalau misalkan langsung diberitahu nanti saat dalam masalah kamu mengucapkan instruksi diri, misalkan jangan berkelahi, kamu harus segera pergi dari tempat ini, kayak gitu kan untuk diterapkan kan pasti juga akan sulit ya teman-teman kalau langsung dihadapkan dalam situasi yang nyata. Makanya mereka ini perlu kayak pelatihan keterampilan perilaku untuk kayak memberikan instruksi diri ini kepada dirinya sendiri gitu ya, namanya instruksi diri ya, supaya terbiasa dulu, baru nanti kalau dia udah bisa dalam simulasi situasi masalah, baru nanti dia akan diminta untuk memerankannya di dalam masalah yang nyata yang dia hadapi gitu saat bersama kalau dalam kasusnya Deon itu saat dia diberi komentar rasis oleh teman-temannya kayak gitu. Nah, nanti bagaimana keterampilan perilaku akan kita bahas di slide yang berikutnya. Oke, next slide dulu. Nah, ini dia, kita akan membahas pelatihan keterampilan perilaku gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya dalam pelatihan ini nanti terapis akan membantu klien untuk belajar membuat instruksi diri secara bertahap dalam permainan peran. Nah, kalau secara garis besar langkah-langkahnya itu ada 6 ya, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di dalam PPT. Nah, kita akan membahasnya satu persatu gitu. Saya akan mencoba memberi gambaran, semoga teman-teman bisa lebih paham gitu ya tentang pelatihan keterampilan perilaku ini nanti akan gimana aja sih gitu ya. Nah, yang pertama itu terapis memodelkan dan membacakan instruksi diri dengan keras dan terlibat dalam perilaku yang diinginkan. Jadi ini kayak terapis kayak memberikan contoh gitu. Nah, klien tuh menonton dulu nih kayak apa sih yang perlu dilakukan gitu. Nah, ini settingnya udah kayak dalam situasi masalah gitu ya teman-teman. Tadi sebelumnya masalahnya udah diidentifikasi, udah kita udah menentukan perilaku yang tepat yang ingin dimunculkan seperti apa, dan sekarang kita akan latihan keterampilan perilaku untuk memunculkan perilaku yang diinginkan itu tadi. Nah, yang pertama tadi ya, terapis itu memberikan contoh, jadi dia memodelkan dan membacakan instruksi diri dengan keras gitu, dan dia juga terlibat dalam perilaku yang diinginkan. Misalkan tadi ya, instruksi diri untuk Deon yang berada dalam situasi masalah yang diberi komentar rasis, itu instruksi dirinya adalah ayo kita pergi dari tempat ini, aku nggak perlu berkelahi dengan mereka, aku akan menjadi pria sejati, misalkan seperti itu ya. Nah, ya udah, terapisnya membacakan instruksi itu dengan keras dan dia melakukan sebagaimana instruksi dirinya itu. Dia pergi dari tempatnya, kemudian dia menjauhi teman-temannya yang memberikan komentar rasis itu tadi. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, yang kedua, terapis dan klien itu bersama-sama membacakan instruksi diri dengan keras dan terlibat dalam perilaku yang diinginkan gitu. Jadi masih dengan instruksi diri yang sama dan perilaku yang diinginkan itu juga masih sama. Nah, klien itu tadi kalau cuma menonton, sekarang bersama-sama dengan terapis untuk membacakan instruksi diri dan melakukan perilaku yang diinginkan itu tadi, teman-teman. Nah, kalau udah berhasil, kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu klien membacakan instruksi diri dengan keras dan terlibat dalam perilaku yang diinginkan tanpa bantuan atau keterlibatan terapis. Jadi, terapisnya ini udah berperan sebagai observer aja, jadi cuma ngelihat aja gimana klien ini memberikan instruksi diri pada dirinya sendiri dan melakukan perilaku yang memang ingin dicapai tadi. Jadi dia bilang kalau ayo pergi dari tempat ini, nggak usah bertengkar karena aku akan menjadi pria sejati. Nah, kemudian dia pergi gitu kan, pura-puranya di dalam permainan peran itu, tapi udah nggak ada keterlibatan terapis dalam membacakan instruksi diri atau melakukan perilaku yang diinginkan itu tadi, kayak gitu. Nah, kalau udah berhasil di dalam tahap ini, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu perbedaannya di sini adalah klien melafalkan instruksi diri dengan suara yang lebih lembut dan tetap terlibat dalam perilaku yang diinginkan gitu. Kalau tadi suaranya keras, sekarang lebih dilembutkan gitu. Kalau berhasil lagi, kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu klien melafalkan instruksi diri tanpa menghasilkan suara apapun dan terlibat dalam perilaku yang diinginkan. Jadi kayak satu
tahap demi tahap tuh kayak dikurangi lagi gitu loh teman-teman, kayak nada suaranya dalam pelatihan keterampilan ini. Nah tadi awalnya yang suaranya keras kemudian dilembutkan, nah sekarang tanpa menghasilkan suara apapun, tapi kayak dia boleh kayak menggerakkan bibir, kayak kalau kita lagi tebak kata gitu loh teman-teman, boleh menggerakkan bibir tapi nggak boleh menghasilkan suara apapun gitu. Nah yang terakhir adalah kalau semuanya itu udah berhasil, klien bisa melafalkan instruksi diri di dalam hati dan pikirannya tanpa menggerakkan bibir serta terlibat dalam perilaku yang diinginkan. Jadi udah nggak diucapkan lagi, udah nggak dilafalkan lagi, tapi diucapkan dalam hati dan pikirannya kayak gitu. Nah karena kan kalau dalam situasi yang nyata, kalau misalkan seseorang itu menghindari, kalau dalam kasusnya Deon tadi ya, kalau dia ingin menghindari situasi masalah bersama teman-temannya tadi, kalau dia melafalkan dengan keras, itu mungkin akan menjadi bahan olok-olokan yang baru gitu buat teman-temannya. Makanya dia perlu belajar untuk memberikan instruksi diri di dalam hati dan juga pikirannya gitu, supaya dia lebih berhasil untuk menghindari masalahnya itu dan membuat dia lebih tenang aja gitu. Jadi nggak ada bahan bulian baru buat teman-temannya, karena kan lucu juga ya kalau tiba-tiba dia dengan keras bilang aku mau pergi dari tempat ini, aku nggak mau berkelahi dan aku akan menjadi pria sejati gitu kan, malah sangat memungkinkan untuk malah diejek sama teman-temannya lagi gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman membaca 6 langkah ini mungkin terlihat sederhana dan juga pendek ya, tapi dalam realisasinya belum tentu setiap klien tuh akan berhasil dalam percobaan pertama gitu. Nah kalau dia belum berhasil dalam satu tahap, ya dia akan mengulang-ulang tahap itu terus, baru akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya kayak gitu. Nah, tapi nanti setelah semua proses pelatihan itu selesai, klien itu diharapkan bisa memberikan instruksi diri pada dirinya sendiri saat berada di tengah situasi masalah yang nyata. Nah, ini goals-nya gitu. Nah, pada akhirnya klien itu bisa terlibat dalam perilaku yang diinginkan gitu, dan meninggalkan perilaku bersaing tadi ya, atau perilaku yang tidak diinginkan tadi. Nah, teman-teman semuanya, pelatihan instruksi diri itu dinilai cukup efektif untuk membantu orang mengendalikan perilaku mereka sendiri. Karena pernyataan ini itu udah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Donald Meichenbaum dan rekan-rekannya yang mengajarkan anak-anak kecil untuk menggunakan instruksi diri gunanya untuk mengontrol perilaku impulsif mereka. Nah, selain itu juga didukung juga penelitian Meichenbaum juga, dia melakukan pelatihan instruksi diri pada orang dewasa penderita skizofrenia untuk meningkatkan perhatian dan kinerja mereka pada tugas. Jadi ya cukup efektif ya teman-teman pelatihan instruksi diri ini. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ditya Bansara Satya izin melanjutkan penjelasan terkait acceptance-based therapies atau yang sering kita kenal dengan terapi berbasis penerimaan. Terapi berbasis penerimaan ini telah dikembangkan sebagai suatu alternatif prosedur modifikasi perilaku kognitif tradisional yang dijelaskan. Dalam salah satu bentuk terapi yang disebut terapi penerimaan dan komitmen ini, terapi berbasis penerimaan merupakan salah satu terapi baru yang dikembangkan oleh Hayes pada tahun 1999, digunakan dalam membantu klien gangguan jiwa, di mana menggunakan prinsip penerimaan dan komitmen dalam memperbaiki perilaku klien tersebut. Terapi berbasis penerimaan ini membantu seseorang dalam mengurangi penderitaan yang dialami dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan seseorang tersebut terhadap apa yang diinginkan dalam hidup ini. Prinsip dasar terapi berbasis penerimaan ini dijadikan dasar penanganan penerimaan diri, kesadaran diri, dan evaluasi diri pada psikoterapi transpersonal. Terapi berbasis penerimaan ini adalah salah satu cabang dari CBT yang secara empiris telah digunakan pada intervensi psikologi dengan menggunakan penerimaan dan strategi mindfulness secara bersama-sama dengan suatu komitmen. Strategi perubahan perilaku ditunjukkan untuk meningkatkan fleksibilitas psikologis. Dalam terapi berbasis penerimaan ini,
Observasi diri merupakan bagian dari diri dan dapat diamati pada fisik dan jiwa atau lebih disingkat dengan kesigaan. Kesigaan dalam segala hal termasuk berpikir, merasakan, melihat, mendengar, meraba, mengecap, membau, dan melakukan sesuatu. Terapi berbasis penerimaan ini lebih mempunyai pendekatan keilmuan yang modern dibandingkan perilaku manusia. Terapi berbasis penerimaan ini dianggap sebagai terapi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah depresi dan meningkatkan kesehatan mental. Karena terapi berbasis penerimaan ini membuat seseorang mampu menerima setiap pengalaman dan peristiwa yang telah terjadi dan kembali berfungsi dengan originality dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan kehidupannya. Pada umumnya, individu dalam terapi untuk melakukan kontrol emosi, mereka ingin menghilangkan perasaan depresi, kecemasan, terus memori traumatik, ketakutan akan penolakan, terus ada perasaan marah, dan lain sebagainya. Tujuan dari terapi berbasis penerimaan ini untuk menciptakan kehidupan yang berarti dan bermakna sembari menerima rasa sakit yang mereka rasakan. Terapi berbasis penerimaan ini memiliki suatu tujuan yang luar biasa untuk mereduksi simptom dan permasalahan tetapi hal tersebut biasanya teredukasi dengan sendirinya ketika terapi sedang dijalankan. Nah, menurut Strossel pada tahun 2002, tujuan terapi ini ada beberapa. Yang pertama, membuat klien untuk dapat menggunakan pengalaman langsung untuk mendapatkan respon yang lebih efektif untuk tetap bertahan dalam kehidupannya. Yang kedua, mampu mengontrol penderitaan yang dialami. Yang ketiga, menyadari bahwa penerimaan dan kesadaran merupakan upaya alternatif untuk tetap dapat bertahan hidup. Selanjutnya, menyadari bahwa penerimaan akan terbentuk oleh karena adanya pikiran dan apa yang diucapkan. Yang kelima, menyadari bahwa dirinya sendiri sebagai tempat penerimaan berkomitmen melakukan tindak apapun yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, memahami bahwa tujuan dari suatu perjalanan hidup adalah memilih nilai dan mencapai hidup yang lebih berharga. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus dari cognitive behavior modification. Nah, di sini ada seorang mahasiswi tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret bernama Putri. Jadwal kuliah Putri itu sudah habis. Dan sekarang ia sedang menempuh skripsi. Sebenarnya Putri sangat ingin cepat lulus kuliahnya karena ia ingin cepat bekerja dan membangun karir di kota Jakarta. Akan tetapi nampaknya ia mengalami kendala dalam pengerjaan skripsinya. Sudah 1 tahun skripsinya belum juga selesai. Saat ini ia hendak bimbingan dan terbayang wajah dosen pembimbingnya yang seolah-olah dalam bayangan Putri ini sebagai seseorang yang akan memarahinya. Dan ketika kehendak hatinya itu ingin bimbingan skripsi, saat akan masuk ruang pintu dosen ini, terbesit pikiran bahwa ia akan disalahkan oleh dosen pembimbingnya. Hal ini kerap kali membuat jantungnya berdebar-debar. Terus Putri sering keluar keringat dingin dan terkadang dirinya menjadi lemas. Pada akhirnya, Putri sering membatalkan rencana bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Di sisi lain, ia ingin sekali segera menyelesaikan skripsinya dan segera bekerja. Baik, sekian presentasi hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.